Pemahaman psikologi kepribadian melalui perspektif Carl Gustav Jung menyelami kompleksitas psikologi manusia dan pentingnya studi kepribadian. Pembahasan kali ini berfokus pada psikologi kepribadian manusia dengan menelaah pandangan Carl Gustav Jung, seorang psikiater dan filsuf psikologi terkenal. Melalui perspektif Jung, kita diajak untuk memahami dua wilayah utama kepribadian manusia, yakni wilayah kesadaran dan ketidaksadaran, serta bagaimana keduanya membentuk dan mengarahkan perilaku, perasaan, dan pengalaman manusia. Studi ini penting karena menguak realitas dalam diri yang tidak hanya melibatkan pengalaman sadar, namun juga lapisan-lapisan ketidaksadaran personal dan ketidaksadaran kolektif yang berperan besar dalam membentuk jati diri dan karakter seseorang. Konsep-konsep kunci seperti ego, kompleks arketipe, persona, anima animus, hingga mekanisme pertahanan menjadi fondasi untuk memahami mengapa manusia bertindak dan bereaksi sebagaimana mereka lakukan. Melalui studi ini, kita dapat menghargai keberagaman watak manusia serta membuka jalan bagi proses individuasi, transformasi menuju keutuhan diri. Fokus utama pada psikologi kepribadian menurut Jung, khususnya peran kesadaran dan ketidaksadaran. Definisi penting: ego atau kesadaran diri, ketidaksadaran personal, dan ketidaksadaran kolektif. Konsep lanjutan seperti kompleks, arketip, persona, dan mekanisme pertahanan. Implikasi filosofis dan spiritual terkait konsep ruh dan jiwa manusia. Pentingnya individuasi sebagai proses mencapai keutuhan jiwa. Pertama, latar belakang dan perjalanan hidup Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung bukan hanya seorang psikolog, tetapi seorang pemikir multidisipliner yang mencakup bidang arkeologi, kedokteran, filsafat, dan psikiatri. Dalam perjalanan hidupnya, Jung mengalami krisis eksistensial yang membuatnya mempertanyakan makna hidup dan keutuhan jiwa. Awalnya sahabat dan murid Sigmund Freud, Jung kemudian mengembangkan gagasan mandirinya yang berbeda pada beberapa aspek. Krisis yang dialaminya, termasuk depresi di masa paruh baya, mendorong Jung untuk meneliti dirinya sendiri secara mendalam. Hingga akhirnya ia menyimpulkan pentingnya eksplorasi dunia batin dan spiritual. Jung lahir dalam keluarga berlatar belakang kedokteran dan agama ayah pastur, memulai karier sebagai dokter dan arkeolog, kemudian berfokus pada psikiatri, mengalami krisis makna hidup atau midlife crisis yang membentuk fokus ilmiahnya. Relasi dengan Freud sempat akrab, tapi kemudian berbeda pandangan secara teori, menekankan pentingnya mengenal diri sebagai dasar pemahaman jiwa. Kedua struktur kepribadian menurut Jung, kesadaran dan ketidaksadaran. Jung membagi kepribadian menjadi 3 wilayah utama: kesadaran atau ego, dan 2 bentuk ketidaksadaran, yaitu personal unconsciousness dan collective unconsciousness. Ego adalah pusat kesadaran diri yang mengontrol pikiran, perilaku, dan identitas yang kita sadari sehari-hari. Ego terdiri dari 4 fungsi jiwa serempak: sensing atau panca indera sebagai alat pengalaman fisik, thinking atau aktivitas berpikir dan analisis, feeling atau evaluasi pengalaman secara emosional, intuiting atau pengetahuan intuitif tanpa melalui proses sadar. Contoh keputusan sederhana sehari-hari
melalui kesadaran ego. Ketidaksadaran personal adalah kumpulan pengalaman dan kenangan yang pernah sadar tapi kemudian ditekan dan terlupakan. Menyimpan memori yang tidak diakui secara sadar, tapi tetap mempengaruhi perilaku. Termasuk kelompok gagasan terstruktur yang disebut kompleks, misal pandangan terhadap sosok ibu. Ketidaksadaran kolektif merupakan lapisan terdalam yang diwariskan turun-temurun secara psikologis dari nenek moyang, berisi arketip universal yang melekat pada umat manusia kolektif. Contoh, arketip ayah bijaksana, pahlawan, anak ceria, simbol kekuatan matahari. Konsep ini menegaskan bahwa struktur kepribadian bukan hanya produk pengalaman individu, tapi juga warisan psikologis kolektif. Ketiga, konsep arketip dan persona. Topeng dalam interaksi sosial. Arketip adalah bentuk-bentuk ideal yang muncul dalam ketidaksadaran kolektif sebagai model perilaku dan karakter universal manusia. Contohnya adalah pahlawan superhero yang mewakili sosok kuat dan bijaksana dalam banyak budaya. Persona adalah topeng yang dikenakan individu dalam berinteraksi sosial. Persona berasal dari bahasa Latin yang berarti topeng, teater. Orang menggunakan persona untuk menyesuaikan diri dengan norma dan harapan lingkungan sosial agar dapat diterima. Contoh sehari-hari, mahasiswa harus memakai persona patuh saat belajar, berbeda dengan saat bersosialisasi di luar kampus. Salah timbul bila seseorang terlalu melekat pada persona dan mengabaikan jati dirinya yang sejati, bisa menyebabkan kegelisahan atau sakit jiwa. Penting juga diingat bahwa persona yang sesuai konteks berbeda untuk situasi berbeda siang hari di kampus bukanlah saatnya memakai topeng yang sama dengan saat di rumah. 4. Anima dan animus. Unsur feminim dan maskulin dalam ketidaksadaran kolektif. Jung menggambarkan bahwa dalam setiap pribadi terdapat elemen lawan jenis yang tersembunyi dalam ketidaksadaran kolektif, yaitu anima. Sisi feminin yang terdapat pada pria, mewakili perasaan, intuisi, dan kepekaan. Animus, sisi maskulin yang terdapat pada wanita, melambangkan kekuatan, logika, dan keyakinan. Unsur ini sangat memengaruhi pilihan pasangan ideal serta perilaku interpersonal. Contoh, preferensi kecantikan atau kepribadian yang tidak sepenuhnya disadari berasal dari pola pewarisan ketidaksadaran kolektif yang berbeda-beda di berbagai budaya dan etnis. 5. Bayangan shadow, sisi gelap dalam kepribadian selain persona. Terdapat sisi gelap atau bayangan atau shadow yang merupakan kumpulan insting dasar, naluri negatif, dan karakter gelap yang disembunyikan dari kesadaran dan orang lain. Sisi ini sering diprotes dan ditekan sebagai bentuk pertahanan diri. Mekanisme pertahanan atau defense mechanism seperti proyeksi merupakan cara orang menolak sisi negatif dirinya dengan menuduh orang lain sebagai pemilik sifat tersebut. Contoh proyeksi massal ialah stereotip negatif antar kelompok yang bisa menimbulkan konflik luas. Menyadari dan mengelola bayangan adalah kunci keseimbangan dan kesehatan jiwa. Menurut Jung, keenam proses individuasi menuju keutuhan diri atau the self atau keutuhan jiwa
adalah kondisi ideal kepribadian yang seimbang antara area sadar dan tidak sadar. Proses menuju self disebut individuasi, artinya pengembangan dan realisasi diri secara utuh. Integrasi fungsi jiwa dan elemen kepribadian yang tersembunyi. Tahapan individuasi berkorelasi dengan usia. Childhood, potensi masih murni. Kesadaran rendah, fokus bertahan hidup. Pemuda, kesadaran penuh, impulsif, gairah tinggi. Paruh baya, puncak kesadaran dan kebijaksanaan. Komitmen nilai mulai mendalam. Lansia, penurunan fisik dan sedikit menurun kesadaran. Tapi pengalaman mendalam, tahap parubaya adalah periode paling ideal untuk refleksi diri filosofis mendalam. 7. Psikopatologi, penyakit jiwa akibat ketidakseimbangan psikis. Ketidakseimbangan antara kesadaran dan ketidaksadaran dapat menyebabkan gangguan jiwa, seperti psikosis, di mana realitas gagal dikenali, delusi dan halusinasi menguasai. Neurosis, jatuhnya individu dalam kegelisahan karena tekanan lingkungan yang tidak teratasi, termasuk fobia dan depresi. Psikoanalisis membantu dengan memetakan makna mimpi sebagai manifestasi bawah sadar. Mimpi memiliki dua fungsi utama, kompensasi, mengoreksi kesalahan dalam kesadaran. Retrospektif dan prospektif, mengaitkan masa lalu dan memproyeksikan masa depan. Kedelapan, sinkronisitas, kebetulan yang bermakna. Salah satu konsep unik Jung adalah sinkronisitas, yaitu peristiwa-peristiwa kebetulan yang memiliki makna simbolis, bukan kebetulan semata. Contoh, secara kebetulan bertemu teman saat sedang butuh bantuan. Sinkronisitas dianggap sebagai komunikasi alam semesta, bukan sekadar pertemuan acak. 9 hikmah dan nasihat dari Jung. Berpikir itu sulit, sehingga banyak orang memilih menghakimi daripada mendalami. Visi hidup menjadi jelas saat seseorang mampu memandang ke dalam dirinya sendiri, bukan semata-mata melihat keluar. Keistimewaan adalah tanggung jawab besar, bukan sekadar hadiah. Realisasi diri ditentukan dari apa yang dilakukan, bukan hanya kata-kata atau niat. Pentingnya sahabat yang bisa membuka sisi bawah sadar kita melalui pengamatan dan kritik konstruktif. Komunikasi spiritual melalui mimpi dan intuisi adalah warisan kuno yang harus dihidupkan kembali untuk menguatkan hubungan dengan Tuhan. Kehidupan seimbang dicapai dengan harmonisasi, kebahagiaan, dan kesedihan. Keduanya saling memberi makna. Nasihat penting: lepaskan orang yang sudah pergi atau move on agar dapat menjumpai yang baru dan lebih baik.